Pedagang punya 3 nama karena pedagangnya tempatnya ada 3. Saya juga dibongkar, saya namain berapa? 3. Karena saya ada tukang las, ada bangunan, ada tempat tinggal. Itulah yang dibilang katanya penggelembungan suara, nggak ada Pak. Penggelembungan data? Iya, penggelembungan data, nggak ada. Itu kita sesuai data yang di masyarakat yang kita buka. Yang valid ya? Iya. Kalau dibilang di front house itu ada 8, itu hoax Pak. Nggak ada data juga, saya nggak ada. Kalau untuk bangunan di sini yang ada nama 2 atau 3, itu yang benar. Siapa? Karena apa? Rupanya ada 4 Pak. Orangnya ada 4 keluarganya. Masing-masing dia buka usaha. Kalau kita istilahnya pasukin satu, kan dia marah sama saya. Mau bagaimana? Bagaimana sih Pak Kades? Sama saya, keluarga saya 4 yang dagang, ngamen 1, siapa yang tanggung jawab? Saya kan bingung jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Bewok Vlog hari tanggal 16 Agustus 2025. Dan kali ini saya berada di Desa Sri Mukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dan ya, ada beberapa komentar di video saya teman-teman. Ada yang mengatakan, Bang tolong dicek mengenai video yang ada di channel YouTube ini gitu ya. Dan setelah saya lihat ternyata ya lumayan booming ya beritanya. Ini disclaimer ya, saya membuat video ini itu memang diundang dari pihak Lurah Sri Mukti berkenaan dengan video yang viral ya, terkait dengan adanya warga-warga yang mendapatkan uang kompensasi senilai 10 juta. So kita langsung aja temui beliau dan kita langsung saksikan mengenai klarifikasi. Lurah bisa memperkenalkan dulu nama Bapak siapa dan Pak Lurah dari Lurah mana nih Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, nama saya Sandam Rinta, Kepala Desa Sri Mukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Ya, baik. Pak, sebelum kita mulai pertanyaan nih Pak, kami para konten kreator ini mau disclaimer nih Pak, bahwa kami di sini atas undangan dari Pak Lurah ya, benar ya? Betul ya. Oke, baik. Pak, ini kan beberapa hari ini video lagi viral nih Pak, bahwa di sini ada katanya banyak permainan data fiktif yang dimana sekitar 21 bangunan liar dari 70 bangunan yang belum dibongkar tapi menerima kompensasi. Penjelasan Pak Lurah seperti apa? Ya, kami di sini selaku kepala desa yang mana ada bangunan-bangunan liar yang berdiri di tanah PJT. Memang ini sudah menjadi program gubernur dan bupati, yang mana di sini ya kita ini artinya bangunan ini dibongkar karena untuk mencegah bencana banjir. Jadi di sini di daerah kami di Desa Sri Mukti ini, di Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, ya kita di sini mendata. Jadi mendata itu kita ada tim sebagai panitia pendataan. Di situ ada tim yang mana di situ ya artinya kami ini selaku kepala desa yang menyetujui karena sesuai dengan data-data yang dilakukan oleh tim. Ya, jadi nanti lebih lengkap lagi ya untuk pendataan seperti apa dan bagaimana bangunan-bangunan yang sudah terbongkar yang dibilang tadi ada 21 ya. 21 ya. yang fiktif ya, nanti kita ini artinya penjelasan yang lebih real, penjelasan yang lebih detail lagi ada panitia ya. Maka dari itu nanti yang menjelaskan panitia ya. Baik, seperti apa gitu. Baik Bapak, perkenalkan diri dulu, namanya siapa dan jabatan Bapak di kelurahan ini sebagai apa Pak?
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mahdiar Saputra, jabatan saya Sekdes, dan saya juga merangkap jadi panitia kemarin. Ya. Bagaimana penjelasannya Pak tentang adanya 21 bangunan fiktif yang diduga dilakukan pembayaran nih Pak sebesar 10 juta, berarti sekitar 210 juta yang diduga dimainkan dari pihak desa nih Pak. Bagaimana penjelasan Bapak tentang bangunan fiktif tersebut? Kalau bangunan fiktif itu tidak ada, semua ada bangunannya semua. Oh, Semua ada bangunannya semua. Dan di penerima manfaatnya langsung diterima langsung oleh penerima manfaat. Oh, seperti itu. Oh, jadi yang beredar bahwa ada bangunan kosong yang dari video yang viral nih Pak, ada kan bangunan kosong ataupun hanya berbentuk sawah, tapi diklaim juga untuk menerima dana tersebut. Apakah itu benar atau hoax? Bangunannya kosong yang dibilang itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Nah Pak, apakah ada data real nih Pak, data penyerahan nih dari panitia ke pihak lurah dan pihak lurah ke gubernur, dan ada tanda terima dari warga nih Pak, ada nggak Pak? Semua terima ada. Ada bukti fotonya ya? Ada bukti foto. Oke, kami izin Pak Lurah nanti mungkin bisa dilampirkan di video ini ya, jadi bisa real ini masyarakat tercerahkan ya terhadap berita hoax yang sudah kemana-mana ini Pak ya, seperti itu. Nah, dari data real di Bapak nih, sebenarnya berapa data bangunan liar yang dibongkar sebenarnya Pak di Sri Mukti nih, yang Bapak ketahui Pak Lurah? Ya, kalau saya artinya sesuai data yang diajukan oleh saya dari panitia ke kami selaku kepala desa itu 78. Ya. Dan itu bangunan real bangunan Pak ya? Iya, artinya itu sesuai dengan penyampaian panitia yang dia bilang itu semua ada bangunannya gitu. Jadi real berarti ya. Pak ya. Ya. Jadi yang hoax 21 itu tidak ada Pak ya? Ya. Nah, di ujung Sri Mukti ini Pak menuju ke CBL, di situ ada tanda dari pihak PJT dari as tanggul menuju ke dalam itu sekitar 14 meter nih Pak. Nah, dari video yang viral nih Pak, di situ ada perumahan dan ruko yang cukup besar yang tidak dibongkar, dan katanya itu masuk data penerima manfaat. Nah, ada dua pertanyaan nih Pak. Satu, kenapa tidak dibongkar? Yang kedua, benarkah data tersebut bahwa yang tidak dibongkar ini menerima uang sebesar 10 juta per bangunan liar tersebut? Ada dua, silakan Bapak. Jadi kalau bangunan yang belum terbongkar, karena kami sudah khususnya di Primhouse ya. Ya, Primhouse dan ada ruko satu Pak. Ya, Primhouse Sri Mukti itu pertama kita sudah konsultasi kepada pihak PJT dan kepada pihak Kasat Pol PP. Kita itu Satpol PP itu tidak berani membongkar karena apa? Di situ ada surat. Jadi ada hak milik sertifikat gitu. Nah, di situ kita itu terbitnya sertifikat itu kita tidak mengetahui jelasnya terbitnya tahun berapa ya sertifikat, karena di pemerintahan saya itu setahu saya ada sertifikat sebelum saya menjabat gitu. Jadi adapun yang tadi dibilang dari askali ya kali irigasi PJT itu 14 meter itu baru artinya duga-dugaan ya, belum ada data konkret, data yang valid, dan PJT itu menyerahkan data petanya ya di situ. Jadi saya untuk mengacu
luasannya PJT itu dari Askali ke lahan ini ya panjang 14 meter itu belum bisa kita pastikan. Karena kita ini belum mempunyai peta-peta dari PJT. PJT-nya langsung. Iya. Berarti Bapak ketahui nggak Pak siapa yang memberi tanda di situ, yang gambar X itu Pak? Kalau menurut info ya itu orang PJT. Dari PJT. Orang PJT. Ya, tetapi orang PJT itu memberi tanda itu ya mestinya dia harus bawa data petanya. Jangan sampai ada artinya berita-berita yang tidak jelas itu. Ya, kita sempat datang nemuin dengan pihak PJT. PJT itu membawa data, tetapi di situ tidak bisa kita artinya menjadi jaminan. Ya, tidak menjadi patokan untuk luasnya PJT itu berapa. Ya, karena dia tidak menyerahkan petanya. Itu. Peta itu tidak bisa diserahkan ke kita dan peta itu sifatnya dia bilang rahasia, tidak bisa di-copy, tidak bisa artinya disosialisasikan ke masyarakat. Jadi saya itu berasumsi bahwa data luasnya itu 14 meter itu belum bisa dipastikan. Seperti itu, Pak. Ya. Tapi sepengetahuan Pak Lurah nih Pak, sebenarnya sepengetahuan Pak Lurah nih Pak ya, sebenarnya berapa meter dari Tanggul As menuju ke tanah negara yang harusnya clear dari bangunan liar, yang setahu Bapak berapa meter? Saya nggak bisa menduga atau membilang ya berapa meternya, karena kita takut salah gitu Pak. Iya, takut salah karena gini Pak. Jadi kita mau ralat, iya. Saya sepengetahuan saya jadi historisnya Desa Sri Mukti ini, ya karena kita ini bertanya kepada orang-orang sebelum pemerintahan saya. Ya, Desa Sri Mukti ini adalah pemekaran dari Desa Sri Amur, yang mana itu pemekaran pada tahun 82, gitu. Jadi pembuatan ini tahun 75, info yang saya dapat. Pembuatan tanggul ini tahun 75. Jadi sebelum pemekaran dibuatlah tanggul dulu. PJT ini membebaskan di masyarakat. Dan data untuk PJT di Sri Mukti itu tidak ada. Karena apa? Waktu pembuatan tanggul irigasi ini belum ada Desa Sri Mukti, Pak. Ya. Masih Desa Sri Amur. Sri Amur. Ya, makanya datanya nggak ada. Yang setahu saya, jadi menurut informasi para pendahulu kita dulu, iya pemerintahan dulu. Jadi dulu batas Karangsatria dan Sri Amur. Itu. Iya. Jadi Karangsatria dan Sri Amur itulah dibuatlah ini tanggul tersebut. Ya. Ana tanggul irigasi pembuang dan ini irigasi Cikundernya. Sekunder. Ya. Sisi kanan. Ada dua itu. Jadi di situ data yang real yang saya artinya info dari orang-orang pemerintahan zaman dahulu, iya, itu PJT di Sri Mukti itu tidak terdaftar, tidak tercatat dan tidak ada datanya, itu. Karena belum ada Desa Sri Mukti Pak, itu. Jadi kalau Bapak bilang Pak Lurah tahu nggak luasannya dari As sampai ke tanah pengairan ini, tanah PJT ini, saya tidak bisa menjawab Pak, ya, karena kita waktu pembebasannya pun bukan di zaman pemerintahan kita Pak, itu. Saya tidak mengetahui, gitu, Pak. Pertanyaan berikutnya nih Pak, kami kan konten kreator ini Pak sering meliput Pak walau di sekitar sini dan kami melihat ada bangunan yang sudah dibongkar rata dengan tanah, tapi saat ini dibangun kembali sama mereka. Nah, pengawasan dan pendapat Bapak hal tersebut seperti apa? Ya kalau saya kan gini ya, artinya untuk sosialisasi di masyarakat, karena memang ini adalah program yang sudah artinya dijalankan oleh dari gubernur, bupati, dan kita pun dapat himbauan dari gubernur, ya dari bupati ke desa-desa. Kita ini mesti harus ada penertiban, yang mana ini penertiban bangunan-bangunan yang tidak berizin.
bangunan-bangunan liar yang di atas tanah PJT dan di bantaran kali. Ya. Itu yang diprioritaskan. Ya. Dan ini termasuk salah satu di Sri Mukti ini udah tahap 3, Pak. Ya. Tahap 1 di depan pasar. Ya. Tahap 2 kemarin di Tanggul perbatasan. Ya. Ya. Inilah perbatasan, ini tahap 3. Ya. Jadi ini ya kita ini ya alhamdulillah tahap 1 tahap 2 ya ini kita kondusif, berjalan dengan lancar dan tidak ada lagi bangunan yang terbongkar itu didirikan lagi, tidak ada. Ya, kalau ini arti kemarin ya kita di sini menghimbau kepada masyarakat, khususnya yang mempunyai bangunan di tanah PJT, ya kita ini sudah menghimbau ini akan dibongkar, ya akan dibongkar dengan jumlah bangunan ada 78. Dan kita juga menghimbau kalau sudah terbongkar ya tolong jangan dibangun kembali. Jadi kita udah ada upaya, Pak. Sudah ada upaya untuk masyarakat tidak akan membangun kembali. Tapi kalau ada salah satu masyarakat yang artinya tidak menghiraukan himbauan kita, itu nanti kita mau ada tindak lanjut seperti apa gitu, Pak. Ya. Lagi nih, Pak, di video tersebut ada penjelasan dari warga, saya nggak tahu nih Pak, warga Bapak atau tidak, menjelaskan bahwa satu warga ini yang hanya, ini sebenarnya pertanyaan buat panitia ini. Bapak di video tersebut menjelaskan bahwa ada satu warga yang lahannya hanya satu nih Pak, satu tapi diklaimnya lebih dari 1 sampai 4. Pertanyaan saya adalah bagaimana pengawasan Bapak terhadap data-data tersebut? Pengawasannya, apakah hanya menerima mentah begitu saja atau Bapak mengsurvei langsung ke masyarakat, ke lapangan atas data tersebut agar ini clear, Pak? Karena di sini bisa terindikasi korupsi, Pak. Kalau hanya satu bangunan diklaim 4 dan Bapak menerima begitu saja, berarti Bapak malah administrasi juga, Pak. Bagaimana penjelasan Bapak? Ya. Kalau bangunan yang tadi dibilang 1 ada 4, memang itu ada 4 lokal, Pak. Oh gitu. Ada 4 lokal. Ada 4 nama berarti. Ya? Ada 4 nama pemilik Iya, atau 1 pemilik? 4 pemilik. 4 pemilik. Berarti video tersebut hoax. Berarti yang beredar kan satu video, satu orang yang punya satu tanah tapi diklaim 4. Itu hoax berarti. Pengawasan yang Bapak lakukan nih Pak, atau pengecekan nih Pak yang Bapak lakukan di lapangan seperti apa? Ya, saya ngecek bersama Pak Kadus juga semua lokasi dan semua bangunan itu fix memang begitu, Pak. Real seperti itu ya. Oke. Pertanyaan kembali ke Pak Lurah. Pak Lurah, dengan beredarnya berita nih Pak yang sempat viral kemana-mana ya bahwa ada penggelembungan dana sampai 210 juta nih Pak, ataupun 21 bangunan ya, karena satu bangunan itu kan 10 juta ya. Apa yang Bapak mau sampaikan ke masyarakat, khususnya di masyarakat Bapak nih di Sri Mukti terhadap berita tersebut? Ya, kami di sini menghimbau kepada masyarakat Desa Sri Mukti khususnya yang ada di wilayah Kadus 3 di RW 06. Ya, kami di sini ya ingin menghimbau dengan adanya bangunan yang sudah terbongkar, yang sudah menerima kerohiman, ya kami di sini berharap ya untuk mengucapkan pertama terima kasih kepada pemerintahan kabupaten dan pemerintahan provinsi, yang mana di sini tujuannya membongkar bangunan-bangunan ini adalah mengantisipasi agar jangan sampai kita ini terdampak banjir, ya bebas dari banjir, tujuan seperti itu. Tetapi dengan kerendahan hati Gubernur Pak KDM yang membongkar bangunan-bangunan ini, ya dia ini
ya tidak artinya tidak begitu membongkarnya aja, tapi dia memberi kerohiman dan kita berharap kepada masyarakat ya khususnya di Desa Sri Mukti di RW 06 ini ya kami ini mohonlah artinya untuk jangan sampai artinya kita ini terpancing kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, jadi memperkeruh suasana pada orang-orang yang artinya dalam hal ini menebar kebencian. Ya, kami di sini ya tidak ada niat untuk hal-hal yang tidak diinginkan dan hal-hal untuk menyakitkan atau kepada penerima ini tidak akan ada niat ya sedikit pun untuk secara mengambil keuntungan dari hal-hal ini ya tidak ada. Kami sifatnya adalah membantu ya agar masyarakat ini ya artinya bisa tersenyum dengan adanya bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh pemerintahan provinsi ya. Jadi saya berharap ya, kepada masyarakat yang menerima bantuan tersebut ya tolonglah kita ini artinya kerjasamanya kepada pemerintah provinsi, pemerintah desa, pemerintah kabupaten yang mana di sini sudah menjadi program dan kita juga bangunan yang berdiri tanpa seizin, tanpa berizin yang berdiri di tanah PJT mohonlah jangan artinya membangun kembali ya. Karena ini adalah program yang mana program ini adalah menurut saya adalah sangat bagus ya, sangat bagus dan sangat baik untuk mengantisipasi banjir kita ini agar bebas dari bencana banjir seperti itu Pak. Untuk panitia pembongkaran kemarin, apa yang Bapak mau sampaikan ke masyarakat terhadap berita yang beredar nih Pak bahwa ada sekitar 21 bangunan yang hoax, atau apa yang Bapak mau sampaikan kepada masyarakat di Sri Mukti ini? Ya, bahwa yang ada bangunan 20 itu memang cukup ya. Semua kita semua sesuai aturan yang ada. Artinya penerimanya semua langsung. Dan tidak ada yang bangunan itu yang tidak ada bangunannya dan yang belum dibongkar itu tidak ada. Dan terus klarifikasi tadi yang di frame house katanya ada 8 ya. Itu hoax itu. Katakan ada 8 tuh yang di frame house masuk data. Itu hoax sama sekali Pak. Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Baik. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Bapak-bapak? Cukup. Pak Kadus, ada yang mau Kadus? sampaikan? Iya boleh. Ada. Baik. Apa Pak Iya. Kadus? Nama saya Sebentar Pak, mic-nya. Bapak aja ya. Biar jelas Pak. iya. Agak kencang Pak ya, suaranya Pak Iya. ya? Aduh. Ya. Assalamualaikum. Nama saya Salih Winmail Kadus 3. Ya, masalah pembongkaran apa itu dibilang ada yang namanya 3 atau 4. Nah, dia punya ruko 4 Pak. 4 orang. Ada 4 orang berarti kan 4 nama. Yang rumah 3 pedagang punya 3 nama karena pedagangnya ruko tempatnya ada 3. Saya juga dibongkar. Saya namain berapa? 3 karena saya ada tukang kelas, ada bangunan, ada tempat tinggal. Itulah yang dibilang katanya penggelembungan suara, nggak ada Pak. Pengumuman data. Ini penggelembungan data, nggak ada. Itu kita sesuai data yang di masyarakat yang kita bongkar. Yang valid ya? Iya. Kalau dibilang di front house itu ada 8, itu hoax Pak. Nggak ada data juga saya nggak ada. Kalau untuk bangunan di sini yang ada nama 2 atau 3, itu yang bener. Siapa? Karena apa? Rukonya ada 4 Pak. Orangnya ada 4 keluarganya. Masing-masing dia buka usaha. Kalau kita istilahnya pasukin 1, ntar dia marah sama saya. Mau bagaimana kita? Bagaimana sih Pak Kades? Nama saya, keluarga saya 4 yang dagang. Namain 1, siapa yang tanggung jawab? Saya kan bingung jawabnya. Otomatis saya pasukin Pak itu Pak. Ya. Kita sesuai yang kita bongkar. Kalau
yang belum terbongkar ya. Kan Bapak lihat. Ya mudah-mudahan semua sudah terbongkar Pak. Jadi dibilang ada bangunan liar, nggak ada Pak. Ada bangunannya semua. Gitu. Karena apa? Nama itu satu bangunan itu bisa ada 4. Kenapa? Karena usaha saudaranya itu ada 4 yang dagang. Ada 4 orang. Tuh, kayak ini anak saya 3. Lah orang pokoknya pedagangnya ada 4, maksudnya 3 Pak. Bang es, bakso, gado-gado, kan macam-macam dagangnya. Jadi bukan seorang itu Pak. Dan itu semua real ada bangunannya Pak? Ada Pak. Ini bangunan ini Pak. Ini ada 3 nama. Ini bangunan saya ada 3 nama. Karena ada 3 orang Pak. Kalau saya masukin 1, dan terus siapa yang dimarahin? Saya pegawai. Berarti pegawai ini harus kalau benar datanya. Ruko saya ada 4, saudara saya pada dagang dimasukin 1. Nah, gimana saya di masyarakat? Itu kita jangan sampai disalah di masyarakat. Ya dia Pak Gubernur juga jangan sampai ada kesalahan. Kita ikutin lah yang udah berjalan, yang saya data. Kalau dibilang itu penggelembungan suara, di Prenaus nggak ada Pak, nggak ada satupun juga nggak ada. Sempat ada yang mau ngomong minta masukin, saya nggak berani. Pernah nggak ada pembongkaran, nggak ada pembongkaran. Kedua, punya punya pengembang. Judulnya dia punya sertifikat, kita mau bagaimana? Ya. Itulah Pak. Cumanya itu aja Pak yang saya tahu. Pak, saya mau nanya Pak, sesuai dengan video yang viral ya. Karena kan saya nanya dulu deh Pak, untuk uangnya apakah sudah diterima oleh yang terdampak? Yang terima ya langsung Pak. Uangnya sudah terima ya? Terima langsung, yang ngambil dia Pak, yang terima rekening dia. Saya cuma data doang. Setelah dia mau dikasih rekening, data udah masuk, turunlah orang KDM di kecamatan. Dikasihlah surat itu. Buka rekening. Permohon pemberitahuan. Nah, terus datanya dari desa. Yang ngambil Pak atas nama semua. Okay. Jadi orang desa ini nggak ada. Mari gua kasih bakalnya ada perwakilan ya, langsung. Ngambil aja di bank itu nggak bisa diperwakilan. Orangnya langsung ya? Iya, langsung orangnya. Di bank aja nih orangnya sakit. Terus diwakilin, nggak bisa di bank. Harus atas nama. Nah, Cash atau transfer Pak? cash Pak. Cash ngambilnya di bank semua. Oh, di bank semua. Iya, Sesuai di bank KTP semua. berarti? Iya. Saya mau ngosongnya nih atas nama saya. Saya ini kurang sehat, saya wakilin di sini. Nggak bisa Pak. Di bank itu harus yang atas nama. Baik Pak. Ini mereka yang dapat ini setelah bangunannya dibongkar baru dapat uang. Iya benar. Dan ini kan di video diinformasikan bahwa masih ada bangunan. Sampai dengan saat ini masih ada bangunan. Tapi uangnya dapat dan belum dibongkar, itu bagaimana Pak? Nah, saya kan udah ngomong Pak. Udah ngomongnya begini sama atas nama. Lalu udah terima. Kalau udah nerima, bertanggung jawab kan dulu nanti. Kalau datang orang PJT pembongkaran, gue udah nggak tanggung jawab. Karena dia udah menerima duit Pak. Berarti mau nggak mau akan dilakukan pembongkaran. Nah iya, itu Apakah nanti dilakukan pembongkaran secara mandiri atau memang harus orang PJT yang membongkar? Nah, saya kurang tahu juga. Nanti saya komunikasi ke masyarakatnya Pak yang atas menerima. Karena kan sudah dapat uangnya. Iya. Gitu, kan? Kalau nanti saya penerima, ya silakan. Saya kan nggak ada kekuatan Pak. Karena ini beredar di video, Iya. Makanya ada kecemburuan sosial di sini. Iya. Mereka udah dapat uangnya, tapi rumahnya masih ada. Itu betul. Gitu. Betul Pak. Ada. Ini Pak, ya saya tambahin Pak ya. Ada bangunan yang sudah menerima kerohiman. Memang ada salah satu di kita ini yang belum terbongkar. Ini artinya di tanah itu ada hak milik. Ya. Jadi waktu itu ya PJT pun karena memang belum mempunyai data yang real sehingga ditinggal waktu pembongkaran itu oleh Satpol PP gitu. Jadi nanti kita pihak PJT itu akan memanggil atas nama di situ yang bersangkutan dipanggil, nanti dia akan menanyakannya seperti apa, kok bisa terbit sertifikat, nanti di situ baru ada tindakan-tindakan ya, seperti itu Pak ya. Jadi dari pihak PJT-nya nanti akan memanggil pihak PJT yang bersangkutan. Bukan ketika sudah dapat berarti harus melakukan pembongkaran secara mandiri enggak? Enggak. Berarti masih menunggu. Ya masih menunggu Pak. Dan kita nggak tahu kapan PJT Iya, datang. proses Pak itu. Kanopinya terbongkar. Depan yang di perumahan sebelah sana Pak? Oh bukan. Yang Prima House itu. Mohon saya ralat lagi ya. Di perumahan Prima House Mukti itu belum mendapat kerohiman. Oke, ini clear ya. Clear karena di video belum ada mendapat kerohiman. Gitu.
Mereka tadi kan bilang ada 8. Iya. Itu maksud itu hoax sama sekali. Hoax ya. Tidak ada, itu tidak ada dia diberikan uang kerohiman, nggak ada. Nggak ada, itu belum ada sebab kerohiman. Nah itu bersertifikat. Ya. Dan PJ pihak bagian panitia pun tidak bisa mendata. Iya. Itu. Ada yang memasukin, saya tolak. Itu nggak masuk data, Pak. Iya, karena itu yang sebenarnya menjadi pertanyaan besar, kenapa yang tidak dibongkar malah menerima, ternyata itu hoax. Nggak sama sekali. Clear ya Pak ya? Iya. Clear ya. Oke, Nggak ini ada tanggung jawaban dunia akhirat ya Pak ya? Iya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya. Ada lagi mau disampaikan Bapak-bapak? Cukup. Cukup. Oke, mudah-mudahan aja pembicaraan ini menjadi saksi ya dunia akhirat bahwa semua yang beredar pemberitaan di video itu adalah hoax, dan ini real penjelasan langsung dari Kelurahan Sri Mukti, langsung lurahnya sendiri Pak ya. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih.